Hai semuanya, ketemu sama aku Angel dari Raffles College. Dan hari ini adalah podcast pertama atau podcast perdana Raffles College. Jadi teman-teman kalau misalnya ada waktu senggang bisa banget dengerin podcast kita. Dan di sini aku juga nggak bakal sendirian. Di sini akan ada pembicara yang nantinya akan menjelaskan lebih detail mengenai topik-topik yang akan dibahas nantinya. Dan Raffles College itu adalah kampus internasional yang berlokasi di Jalan Arjuna Utara, nomor 35 Duri Kepa, Kebonjuk, Jakarta Barat. Dan kita punya 4 jurusan nih teman-teman, yaitu ada bisnis, graphic design, multimedia, dan yang terbaru kita ada jurusan animasi. Nah, untuk tahu lebih detail mengenai jurusan animasi, aku sudah mengundang Sir Arif Ali. Beliau adalah Head of Design Program yang ada di Raffles College. Nah, beliau akan jelasin lebih detail sekeren apa sih program dan juga jurusan animasi yang ada di Raffles College. Nah, hai Sir Arif. Halo, hai. Hai. Sir Arif mungkin boleh memperkenalkan dulu nih Sir. Sebenarnya Sir siapa sih di Oh ya, Raffles College? nama saya Arif Ali. I'm the head of program for design di Raffles College, and I'm 40 years old. Gak apa-apa, tetap terlihat sangat muda ya. Gak pada tahu kan, kalau nggak pada nyangka kan, kalau misalnya Sir Arif tuh sangat muda nih dari looknya. Thank you. Nah, Sir Arif tuh sebenarnya dari mana sih Sir asalnya? Saya aslinya dari Malaysia sih. Pertamanya dipindahin ke Jakarta daripada Singapura untuk melihat kampus ini selama 2 tahun rencananya. Tapi setelah 2 tahun itu dipanggil pulang ke Singapura, saya nggak mau mau stay di sini aja. Oke. Tahu-taunya udah 8 tahun aja di sini. Oke. Ya lumayan lama ya. Wow, keren, lama banget ya ternyata. Nah, Sir selama 8 tahun ini apa sih yang Sir suka dari Indonesia? Kalau nomor 1 sih makanan ya. Oke, makanan. Makanan di Indonesia tuh jauh banyak yang bagus-bagus dan enak. Satu lagi kalau dilihat dari segi environment untuk creative industry itu bagi saya di Jakarta itu sangat cocok buat kreatif. Jadi untuk mengajar desain atau untuk mengajar multimedia, talent di sini tuh banyak dan industrinya juga itu very supportive. Oke, keren. Nah, terus Sir kan tadi number one adalah yang paling suka makanan. Nah, makanan kesukaan Sir tuh apa sih? Makanan nih kita bisa bahas lama ya. Tapi kalau menurut saya itu tergantung waktu lah ya. Kalau pagi biasanya lontong sayur. Lontong sayur, oke. Lontong sayur pakai segala sambal baladonya, terus telur baladonya gitu. Kalau siang nasi padang apa ya? Nasi padang. Oke, nasi padang juga enak, oke. Terus kalau malam mungkin rawon lah ya. Oke, nasi rawon ya. Oke. Nah, Sir kan sekarang jadi Head of Design Program. Berarti Sir sangat tertarik dengan maksudnya sangat tertarik dengan desain. Nah, kenapa sih Sir bisa tertarik dengan desain itu sendiri? Oke, kalau melihat lagi gimana bisa tertarik dengan desain, sebenarnya semuanya bermulai dari teknologi yang ada waktu itu. Jadi waktu saya kelar sekolah sebelum masuk kuliah, waktu itu saya masih explore nih. Jadi komputer waktu itu udah mulai gampang karena udah ada Windows, udah bisa install software design, semuanya udah mulai graphic user interface, jadi lebih gampang gunanya. Dari situ, dari exploration itu yang membuatkan saya kayak tertarik dengan kok bisa jadi gini ya, kok bisa ngolah jadi kayak gini. Jadi bisa main Photoshop, semuanya explore sendiri. Dan dari situ barulah decide nih kayaknya cocok jadi desain, menjurus ke arah desain atau multimedia gitu. Jadi lebih ke teknologinya, lebih ke apa yang tersedia waktu itu, menjurus ke desain. Oke. Nah, terus Sir sebelum dari itu Sir pernah nggak sih kerja sebagai seorang profesional atau boleh nggak sih Sir kasih tahu ke kita pengalaman Sir waktu dulu tuh gimana? Oke, so back di Malaysia ya. Jadi setelah selesai kuliah, saya sempat bekerja di firm desain dan multimedia. Waktu itu sebagai Head of Interactive Design. Di situ kita ngedesain website interaktif sama company profile interaktif. Selain dari itu, saya juga bekerja sebagai Head of Animator 2D, bikin short animation untuk company, dan juga pernah bekerja di e-learning company untuk menghasilkan bahan-bahan untuk belajar online. Jadi di situ kita udah animate bahan-bahan textbook, dari textbook kita pindahin jadi animasi, jadi konten untuk e-learning. Selain dari itu, during kayak
weekend atau begitu saya pernah menjadi fotografer dan videografer juga. Ya. Keren. Keren. Nah, Sir kan tadi pengalamannya udah banyak banget nih. Nah, terus kenapa Sir bisa punya keinginan jadi dosen nih sekarang? Apa sih yang membuat Sir tertarik atau apa yang menginspirasi Sir Jadi nih untuk dosen. bisa sekarang ini jadi dosen? Oke, jadi gimana bisa pindah ke mengajar atau menjadi dosen itu sebenarnya rencana itu pernah ada ya waktu belajar dulu, tetapi nggak begitu mudah lah maksudnya untuk ngejoin jadi dosen. Tetapi kalau ditanyakan siapakah yang inspired me to be a lecturer, itu mungkin kedua orang tua saya, karena ibu saya itu seorang guru, bapak saya juga seorang guru, dan kebanyakan family members itu memang pengajar. Jadi dari situ udah ngeliat kayak sebenarnya ngajar ini suatu pekerjaan yang mendatangkan kepuasan dari segi yang lebih lah, karena bisa lihat hasilnya daripada student-student yang belajar dan segala macam. Ya. So dari parents. Oh wow, keren. Nah, Sir udah berapa lama jadi Ngajar? Ya, Maksudnya, udah jadi dosen udah berapa lama? kalau 2007 maksudnya 13 tahun dong. Oh, 13 tahun. 13 tahun ya, 13 Wow, tahun. lama banget. Ya, berarti sebelum ke Jakarta juga udah Sir udah pernah jadi dosen. Oke. Nah, terus Sir, tantangan terbesar Sir menjadi dosen tuh apa sih Sir sebenarnya? Oke, kalau biggest challenge sebagai dosen itu kayaknya untuk menyediakan atau prepare something yang relevan untuk student belajar. Gak mungkin kita, karena desain dan multimedia itu banyak banget bergantungnya dengan teknologi ya. Jadi kita harus pastiin yang apa kita ngajar itu masih relevan dengan dunia luar. Itu satu. Kalau dari segi dosennya, kalau dari segi studentnya itu the biggest problem yang dosen harus tentuin itu harus make sure that studentnya itu sentiasa interested untuk learning. Jadi mungkin dari segi penyampaian kita tuh harus jadi lebih kreatif. Jadi karena student itu kan fokusnya nggak begitu lama ya, paling mentok 20 menit. Jadi dalam 20 menit itu gimana kita mau menyampaikan apa yang kita mau sampaikan, dan student masih interested untuk belajar dan pengen ekspor. Itu kayaknya I think challenge yang paling gede bagi lecturer atau dosen. Oke. Nah, kalau tadi kan the biggest challenge. Yeah. Kalau misalnya kalau misalnya kita ngelakuin sesuatu kan pasti ada yang ngerasa sesuatu yang bahagianya, Sir. Maksudnya kayak apa sih yang Sir dapetin gitu, kebahagiaan atau apa sih yang Sir nikmati selama jadi dosen tuh apa sih? Oke. Seperti saya bilang tadi ya, kalau kepuasan mengajar itu mungkin dari segi melihat student-studentnya berjaya, atau setelah kelar kuliah mereka mulai perusahaan sendiri atau kerja di perusahaan-perusahaan yang maksudnya mereka idamkan, itu memberikan satu kepuasan. Karena mungkin di waktu belajar some students itu mungkin nggak perform dari segi akademik, tetapi itu biasanya nggak menentukan future mereka ya. Yang penting waktu mereka keluar nanti gimana mereka membawa diri mereka itu di dunia pekerjaan, dan itu I think kalau udah melihat mereka successful itu atau bekerja dengan company-company yang bagus, itu memberikan suatu kepuasan. Selain dari itu, sebagai dosen desain, karena kita di creative industry ya, yang enaknya mengajar itu karena kita bisa pakai apa aja. Jadi Oke. Jadi outfitnya udah bebas banget gitu ya. Karena ya, harus cocokin dengan industrinya lah. Oke. Berarti Sir punya kebahagiaan sendiri ya selama menjadi dosen itu. Oke. Nah, selama mengajar jadi dosen baik di luar negeri maupun di Raffles College, Sir ada nggak sih kayak tipe-tipe siswa yang jadi favoritnya Sir? Itu gimana? Ada nggak Sir kira-kira? Nggak bisa. Jadi kita nggak bisa ada favorit ya untuk student, tapi ya nggak bisa. Maksudnya untuk fokus ke satu enggak, tapi semuanya rata sama lah. Karena mereka punya kelebihannya masing-masing gitu ya. Oke. Nah, Sir, kalau tadi kan Sir juga udah kasih tahu gimana selama Sir jadi dosen. Nah, boleh nggak sih Sir kasih tahu ke kita sebenarnya seberapa penting sih animasi dalam dunia kerja saat ini? Apalagi sekarang ini kan kondisi saat ini memang lagi pandemi. Nah, itu sebenarnya seberapa penting sih animasi dalam dunia kerja? Oke.
Jadi kalau kita lihat industri sekarang ya, kalau kita lihat YouTube, kalau kita lihat sebelum ada TikTok apa sih namanya? Eh, Uh, Snapchat Musically? ya, Oh, Snapchat. Snapchat ya. Ya Snapchat, Musical.ly, Iya, ha. Instagram. Aha. Semua aplikasi-aplikasi ini berbentuk storytelling ya. Oh. Jadi orang menceritakan hari mereka, menceritakan tentang apa yang mereka pelajarin. Jadi mereka share kontennya. Itu sebagian daripada storytelling. Sama juga Instagram juga begitu kan, di Insta Stories dan apa segala macam. Itu salah satu bentuk storytelling. Dan kedepannya makin banyak orang-orang yang akan storytell seperti ini. Dan di manakah letaknya animasi di dalam senario ini? Dan satu hari nanti kita bakal butuh konten-konten creator. Dan disinilah animasi itu penting. Jadi orang bisa create konten yang bentuknya 3D atau animation dan dipublish dan mungkin viral dan bisa digunakan di negara-negara luar. Seperti contoh, seperti Baby Shark. Oh, Kan Baby Baby Shark Shark. itu kan daripada Korea Selatan ya, Iya. ya kan? Daripada Baby Shark Korea Selatan, famous di seluruh dunia gitu. Semua negara tuh tahu Baby Shark, kan? Semua nyanyiin Baby Shark. Nah itu kontennya animasi, tapi karena viral, karena platform-platform social media dan apa segala macam kan dikongsi semua, bisa di-share. Jadi kalau melihat future animation mah di sekarang tuh sangat high demand dan it's a very bright future lah untuk animator sebagai content creator. Ya. Oh gitu. Berarti dia nggak cuman buat story juga, tapi dia juga buat gambar atau animasi yang emang bisa nge-encourage orang-orang juga ya, Sir? Iya, bagus buat konten-konten creator sih, karena animasi itu memberi kelebihan dari segi untuk meng-create anything that you want. Right? You can create your own world, bisa create dunia sendiri, bisa create karakter sendiri, dan itu nggak membutuhkan modal yang banyak. Yang penting itu kita ada softwarenya dan ada creativity dan skill untuk mengerjainnya. Dan itu yang menurut saya memberikan kelebihan ya untuk orang-orang muda yang pengen ekspreskan diri mereka. They have a lot of ideas and mereka cuma butuh skill ini untuk menyampaikannya. Jadi it's a very good platform gitu. Dan yang mereka perlu belajar ya cuma skill-skill ini. Kan kalau kita mau share sekarang gratis. Kita ada all this storytelling platform, YouTube, TikTok apa segala macam. Tinggal orang suka dan share. Right? Jadi kalau misalnya mereka punya imajinasi, better langsung dituangin dalam animasi itu ya. Iya. Karena itu salah satu menurut saya sih kenapa saya tertarik awal-awal dulu. Karena gimana saya tertarik dengan desain waktu awal, I have all these ideas and semuanya bisa kecapai atau bisa kebentuk waktu saya gunain software ini. Jadi apa ada yang di imagination ini bisa kelihatan langsung gitu. Wow. Itu funnya sih. Yeah. Oke, keren. Nah, Sir, kalau tadi kan aku bilang kalau Raffles College itu punya jurusan baru nih, animasi gitu kan. Ya, nah, boleh nggak sih Sir jelasin lebih detail jurusan animasi di Raffles College itu seperti apa sih, Sir? Because demand yang banyak kita lihat waktu anak-anak ngambil program diploma kita, banyak menjurus ke arah animasi. Jadi kita tahun ini introduce satu program baru namanya Advanced Diploma in Animation. Waktu belajarnya selama 2 tahun 3 bulan. 3 bulan itu termasuk magang ya. Dan di sini anak-anak bakal belajar semua lah, daripada 2D, video production dan 3D animation sehingga sound design-nya sekalian. Oke. Nah, kalau misalnya yang dipelajarin sama siswa-siswinya tuh apa sih, Sir? Kalau misalnya animasi bedanya sama graphic design, multimedia tuh apa sih, Sir, sebenarnya? Jadi kalau di diploma animation ini selama 6 bulan mereka bakal belajar basic dulu ya. Basic gambar, basic. Jadi kalau nggak bisa gambar, kita bisa ajarin. Kan ada pelajaran gambarnya, ada fotografi. Fotografi ini mengajar tentang composition, jadi itu penting juga. Setelah selesai 6 bulan, mereka akan belajar technical software. Jadi kita bakal mengajar mereka mulai dengan video editing. Pertama sekali harus master video. Gimana sih mau ekspor video, gimana sih mau ngerakam video, itu harus tahu. Setelah selesai atau memahami tentang video, kita pindah ke 2D animation dan 3D animation. Di sini lebih ke senior modulnya lah. Setelah selesai animation, mereka juga bakal belajar effects, bikin effects, visual effects, nambah kayak explosion, how to create explosion, how to composite image together di video, dan ujung-ujungnya mereka bakal belajar sound design.
Jadi kalau kita lihat program Diploma in Animation ini, it's a complete package daripada video knowledge sehingga post production knowledge. So kita ada pre-pro, post production dan post production knowledge, semua complete. Ya. Oh, berarti ibaratnya menyeluruh ya, nggak Iya. cuma mereka buat video doang, tapi Bener. mereka juga diajarin storytelling, terus dari itu juga animationnya juga nggak cuma 2D tapi 3D 3D juga juga, diajarin. ya benar. Oh, wow, keren. Nah, Sir, kalau tadi kan Sir bilang kalau mereka harus menggambar gitu kan ya. Iya. Nah, itu harus nggak sih Sir? Maksudnya sebagai suatu kewajiban nggak sih kalau mereka mau, misalnya teman-teman yang lain nih di sini mau masuk jurusan animasi, wajib nggak sih mereka harus bisa gambar? Karena kan ada yang bisa gambarnya dari digital, kalau di paper itu mereka agak susah. Tuh gimana Sir? Benar-benar. Jadi kalau buat animation, kita memang membutuhkan skill untuk menggambar itu, karena ada beberapa bahagian nanti di waktu storyboarding, waktu concept art, itu semua membutuhkan skill untuk menggambar. Tetapi kita nggak berhenti di gambar manual. Maksudnya bukan pen and paper aja atau pencil on paper. Kita allow students untuk menggunakan digital sketch atau menggambar menggunakan platform-platform digital atau iPad segala macam. Dan itu nggak apa-apa. Yang penting kan bentuknya masih sketch dan masih menggambar. Untuk pre-production itu sangat penting sekali. Jadi emang harus anak-anak itu bisa menggambar. Manual atau digital itu nggak apa-apa, itu pilihan bebas. Kalau experience saya sendiri, saya mulainya kebalik ya. Saya mulainya menggambar itu digital. Dari digital malah pindah ke manual, ke pencil dan paper. Jadi saya lebih confident menggunakan mouse dahulu, gambar di sini, kemudian pindah ke sini. Maksudnya pakai pensil dan kertas. Jadi kebalik. Jadi kalau anak-anak yang mungkin ngerasa kaku ya, menggunakan pensil dan kertas, tapi nanti bakal ada software yang bikin sketch itu lebih gampang sih sekarang sebenarnya. Jadi confidentnya tuh mulai di digital, nanti ujungnya baru pindah ke manual, juga nggak apa-apa. Ya, berarti itu dan bakal diajar kok di modul 1 tuh bakal ada mixed media dan drawing gitu, dan mereka bakal belajar dari situ basic character dan basic shading apa segala macam. Jadi nggak apa-apa. Gitu. Nah, berarti teman-teman nih, kalau misalnya teman-teman kalau dulu cuma bisa gambar gunung, sawah ya kan, sama jalur jalannya. Nah, jangan sedih teman-teman, masih bisa kok, karena bakalan diajarin semuanya. Yang gunung gitu. Iya, gunung gitu, terus ada tengahnya ada jalanan sama ada sawah gitu kan, padi-padi. Jangan lupa burungnya. Matahari gitu. Matahari di tengah, betul. biasa. Nah, itu nggak apa-apa teman-teman. Teman-teman masih bisa kok. Jangan berkecil hati dulu. Nah, Sir, kalau misalnya tadi kan Sir bilang kalau kita itu diploma animation ya kan. Nah, kalau misalnya mereka nih teman-teman kita yang mau masuk, terus mereka bisa nggak sih langsung bisa kerja nggak sih Sir setelah lulus dari diploma animation di Raffles College ini? Oke. Jadi makanya itu di ujung diploma animation itu kita ada 3 bulan magang. Dan di situ biasanya anak-anak bakal mencari studio atau production company yang cocok sama mereka. Dan di situ emang kita udah melatih mereka supaya bisa kerja. Kan semoga daripada magang itu mereka diambil langsung untuk bekerja sebagai full time. Tetapi kalau melihat dari segi kurikulum ya, emang skillnya udah menyeluruh ya, udah komplit. Sebetulnya bisa langsung join ke industri-industri ataupun production house yang ada di Jakarta. Oke, berarti kalau misalnya mereka tidak menutup kemungkinan mereka untuk bisa masuk ke dunia kerja langsung gitu ya Sir. Kalau misalnya bisa. Walaupun maksudnya lagi sekarang kan kayak sering orang salah pikir kalau misalnya diploma animation itu belum tentu bisa kerja, tapi ternyata memang setelah lulus pun mereka bisa dapetin kerja langsung gitu ya. Semoga dengan program magang itu biasanya kan langsung studennya diambil langsung daripada magang ya. Oh, biasanya kalau misalnya magangnya itu gimana Sir? Apakah mereka cari sendiri? Cari sendiri. Oh, cari Karena sendiri. mungkin ada student itu yang pengen kerjanya di iklan, untuk bikin post production di iklan. Atau ada student tuh yang pengen kerjanya di game industry. Jadi kan setiap keinginan mereka tuh beda-beda. Jadi kita allow mereka untuk memilih job prospek mereka sendiri atau industri mereka sendiri. Nah, kalau mereka mungkin sedikit keberatan untuk mencari, ya kita bisa bantu. Tetapi emang kita desain program itu di ujungnya tuh harus magang. Dari magang itu mereka bakal dikenalin, jadi ambil kerja langsung dari sana. Oh wow, keren. Nah Sir, kalau misalnya untuk sebagai seorang animator nih, itu sebenarnya jenjang karirnya tuh seperti apa sih Sir? Kalau misalnya mereka mau ambil jurusan animasi, kadang kan banyak orang tua yang mikir buat apa sih ngambil animasi gitu, kerjanya mau jadi apa gitu. Nah
boleh mungkin Sir jelasin ke teman-teman? Wah, luas sekali ya. Kalau kita lihat di umbrella animation itu, pertama sekali pasti bisa jadi animator, ya 2D atau 3D animator. Di sini maksudnya bekerja di production house. Kalau enggak bisa kerja di station TV juga kan, untuk handle mungkin animasi untuk iklan atau untuk show-shownya. Selain daripada itu, seperti kita bahas tadi, sebenarnya mereka tuh bisa jadi content creator sendiri. Jadi mungkin setelah beberapa tahun bekerja dan mereka tuh udah mempunyai cukup ilmu membuka perusahaan sendiri, ya kita sarankan, why don't you start your own content creating, right? So start something, start your own brand, start your own baby shark, start your own business ya. Iya, start your own apa yang kayak terkenal sekarang di Jakarta itu seperti Tai Lalat, Sinopa. Oh ya, oke. Nah, itu adalah kayak animasi-animasi yang terawal lah menurut saya, yang sekarang mendapat banyak perhatian, bukan saja di Jakarta, tapi itu kayak Sinopal itu semua terkenal loh di Malaysia. Jadi kita mau lebih ramai konten-konten creator seperti itu. Tapi kalau mengikut jalur kerja biasa juga nggak apa-apa. Maksudnya untuk mencari pengalaman itu silakan, itu sangat bagus ya, untuk mendalami lagi ilmunya bisa. Oke. Karena kan sebenarnya mau mereka di industri ataupun mereka buka sendiri juga kan itu tergantung dari mereka gimana caranya ngembangin imajinasinya nggak sih? Benar kan ya. Cuman kalau mereka bekerja, maksudnya sebagai animator dan 3D modeler ataupun mereka itu kan masih bekerja dengan klien ya, maksud menghasilkan sesuatu direction daripada klien yang udah ada. Tetapi kalau menghasilkan maksudnya brand atau konten sendiri, itu mereka bebas dengan imagination mereka, so itu bedanya. Oke. Nah, Sir, kalau misalnya nih teman-teman di sini udah selesain ambil diploma animation di Raffles College. Nah, kalau mereka misalnya mau nih lanjutin sampai bachelor, itu gimana, Sir? Bisa nggak sih, Sir, mereka? Baik, jadi waktu kita introduce diploma in animation ini, sekalian kita udah mencari partner pathway. Jadi setelah selesai 2 tahun advance diploma di Jakarta, anak-anak bisa melanjutkan pembelajaran mereka untuk specialize lagi S1-nya atau degree-nya di Malaysia di Multimedia University ataupun MMU. MMU itu sebenarnya alma mater saya sih, tempat saya belajar dulu. Jadi di situ mereka bisa memilih untuk mendalami animasi ataupun virtual reality. Jadi ada 2 pilihan. Setelah selesai 2 tahun di sini, mereka bisa lanjutin sebagai Bachelor in Animation atau Bachelor in Virtual Reality. Wow, keren banget. Itu MMU ini yang Multimedia University ini ada di mana nih, Sir, lokasinya? Jadi kalau untuk program ini mereka lokasinya di Cyberjaya, main kampusnya. Cyberjaya, Selangor. Dan antara kampus yang kalau menurut saya sih pertama ya di Malaysia yang memberikan program animasi. Jadi kalau dari segi senioritas ya, ini antara universitas yang paling lama lah yang tahu tentang program animation di Malaysia. Oke. Nah, Sir kan juga dulu lulusan dari sana ya kan, salah satunya. Nah, Sir mungkin bisa dijelasin fasilitas di sana tuh sebagus apa sih, Sir? Terus prestasi-prestasi dari Multimedia University ini tuh bagaimana, Sir? Oke, dan salah satu reason kenapa kita partner bersama Multimedia University atau MMU ini karena fasilitas. Nah, untuk mendalami dari segi animasi ataupun virtual reality, kita itu butuh fasilitas yang komplit. Maksudnya kalau mau belajar VR atau virtual reality, kita tuh butuh peralatan yang benar-benar support pembelajarannya. Dan di MMU itu komplit dari segi semuanya lah, fasilitasnya komplit. Apalagi kalau animation, di animation MMU itu aja dengan green screen dan motion capture-nya semuanya komplit. Jadi kalau dari segi fasilitas untuk anak-anak tuh explore lebih mendalam dan menggunakan semua teknologi yang ada di MMU. That's the main reason why we partner with them. Oke. Berarti itu dari segi fasilitas udah nggak usah diragukan lagi gitu ya, karena semuanya udah komplit. Karena nggak mungkin juga university yang tertua masa nggak punya fasilitas sekeren itu gitu kan. Nah, Sir, kalau dari prestasinya nih, Sir, ada nggak sih prestasi yang bisa Sir kasih tahu sebenarnya MMU itu apa aja sih? Oke. Jadi kalau kita ngelihat, karena dia universitas antara yang terawal memberikan program kreatif dan animasi ini segala macam. Jadi sejujurnya sewaktu kita kelar dulu ya, sewaktu kita graduate, kita tuh nggak tahu mau ngapain. Karena belum ada company-company yang
bikin animasi. Oh. Jadi belum ada company-company yang bikin multimedia. Jadi kebanyakan angkatan daripada angkatan pertama hingga angkatan ke-10 yang 10 tahun pertama itu anak-anak yang keluar dari situ semuanya menjadi content creator sendiri. Ataupun ngajar seperti saya. Contoh content creator sendiri, kalau melihat prestasi kita lihat hasil anak-anaknya lah. Jadi salah satu hasilnya adalah Upin Ipin. Jadi ya Upin Ipin itu daripada salah satu junior saya. Wow. 2 angkatan di bawah saya. Ya, dan mereka itu beberapa teman dari satu angkatan gitu kan memulai animasi sendiri. Dan ini content creator kayak gini kita perlukan. Ya, kalau dari segi prestasi ya. Jadi udah banyak animator yang di Malaysia dan bekerja di luar juga yang terlahir daripada program ini. Wow, oke. Berarti bisa banget nih teman-teman kalau misalnya suka Upin Ipin terus termotivasi untuk jadi animator. Upin Ipin itu salah satu lah. Oh, itu Upin Ipin salah satu tuh. Salah satu berarti masih banyak lagi hal desain dan juga animasi-animasi keren lainnya. Bisa cek di website mereka tuh. Mereka biasanya ada list of alumni mereka. Oke. Berarti kalau misalnya jenjang karirnya udah nggak usah diragukan lagi gitu ya, Sir. Kalau misalnya mereka diploma juga jenjang karirnya sangat bagus. Nah, kalau misalnya mereka udah nyelesain bachelornya nih, Sir, Bachelor of Multimedia in Animation atau Virtual Reality. Nah, itu gimana sih, Sir? Apakah akan semakin bagus atau gimana, Sir? Ya lebih bagus karena di degree atau di MMU itu kan mereka bakal specialize. Jadi maksudnya lebih master di dalam bidang yang mereka pilih, sama ada animasi ataupun virtual reality. Jadi kalau udah specialize begini, pilihan pekerjaan mereka tuh makin banyak ya. Bisa jadi specialist di virtual reality sebagai juga bisa bekerja di game development. Kan peluangnya mungkin banyak lah. Kalau tadi itu animator aja, dan ini mungkin bisa jadi. Sebenarnya bedanya mungkin teman-teman juga dari tadi dengerin animation, VR. Sebenarnya bedanya apa sih, Sir, gitu? Oke. Bedanya animation dan juga virtual reality itu apa sih? Perbedaan yang paling jelas ya. Kalau animation itu kan sesuatu yang linear, sesuatu kalau kita pencet play, kita nonton dari A sampai selesai, sampai habis. Jadi cuma nonton aja. Virtual reality itu sama kayak animasi, tetapi dia nggak nonton, tapi kita bisa interact dong. Maksudnya perjalanan kontennya itu nggak usah jadi dari kita A pilih ke gitu ya? Kita bisa gerak, kita bisa pilih. Kita yang tentuin ceritanya. Itu bedanya. Animasi kan sesuatu yang linear, bisa jadi suatu cerita yang kita harus dengar dari A sampai selesai. Virtual reality itu kontennya 3D atau apa segala macam, tetapi kita bisa interaksi. Kayak game gitu. Kayak game gitu. Makanya saya bilang tadi bisa pergi ke game industry, bisa create aplikasi. Kan? Berarti semakin luas lagi berarti pilihannya. Tadinya cuma misalnya mereka cuma bisa kerja di company ataupun mereka jadi content creator. Sekarang mereka juga bisa jadi masuk ke dunia game juga gitu, maksudnya. Game atau aplikasi. Oke. Itu teman-teman, berarti prospek kerjanya juga semakin luas kalau misalnya teman-teman ambil bachelor. Jadi mau diploma maupun bachelor semuanya punya prospek kerja masing-masing. Cuman kalau misalnya teman-teman mau gali lagi nih passionnya teman-teman, bisa ambil bachelor ini gitu. Nah, Sir, kalau misalnya tadi kan udah semuanya nih, kita udah tahu tentang Sir dari mana gitu kan. Baru tahu sedikit. Kalau misalnya mau tahu lebih lagi, boleh langsung hubungi Sir Arif. Nah, Sir, sebenarnya kelasnya tuh dimulai kapan sih, Sir? Kalau misalnya teman-teman mau masuk ke Raffles College, kelasnya udah kapan dibukanya nih, Sir? Jadi kalau buat diploma in animation itu per semesternya setiap 3 bulan. Jadi kita bakal mulai Januari dan next intake-nya tuh 3 bulan kemudian. Jadi di April. Nah, kemudian kita ada di Juli dan kita ada di Oktober. Jadi 4 kali setahun ada intake buat animasi. Itu biasanya di awal bulan. Di awal bulan tuh, teman-teman. Di hari Senin pertama biasanya. Oke. Nah, terus gimana, Sir, kalau misalnya mau daftar nih, ada nggak sih, Sir, syarat-syarat khusus untuk ambil diploma animation di Raffles College ini? Kalau syarat-syarat dan ketentuan itu bisa langsung ditanyakan dengan tim-tim marketing dan student recruitment kita. Tetapi di sini saya cuman siapa yang ada imagination ataupun passion, yang pengen melihat hasil imagination mereka itu become reality atau terhasil begitu, mungkin ini program yang Anda
Bisa cocok Anda buat pilih. Anda. Oke. Ya, karena disinilah yang benar-benar whatever imagination or ideas that you have, you can actually channel it out and make a content and share to everyone. And you just need to learn the right skill and the right software to publish it. Oke, berarti teman-teman kalau misalnya mau daftar ke Raffles College, teman-teman bisa langsung hubungi aja ke Raffles College, bisa cek di websitenya, karena itu udah lengkap banget semuanya ada di situ, nomor telepon, dan juga kalau misalnya pengen tahu kegiatan apa aja yang terbaru itu bisa cek di Instagramnya di @rafflescollege. Nanti juga mungkin tim kita bakalan tulis di sini, jadi teman-teman bisa lihat juga. Dan kalau teman-teman nih pengen tahu hasil desain anak-anak Raffles College tuh sekeren apa sih gitu kan, nah teman-teman bisa langsung cek Instagramnya RCDC Archive. Di situ juga ada semuanya hasil-hasil karyanya. Ya mungkin di sini nanti atau di atas sini, aku nggak tahu timnya akan taruh di mana, misalnya di muka aku ditutupin, kita nggak ada yang tahu, we'll see ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau daftar di Raffles College, boleh banget langsung aja daftar, karena udah dibuka juga untuk intake terdekat kita di bulan Januari ini. Kalau misalnya mau tanya-tanya kayak, Sir, boleh nggak sih kita ngobrol dulu atau discuss dulu? Boleh banget, Sir, welcome juga kan. Kalau misalnya kalau mau tahu lebih lanjut tentang programnya, bisa langsung konsultasi di Raffles sendiri. Betul. Jadi nanti Sir Arif juga akan bantu gitu teman-teman. Nah itu dia tadi nih teman-teman sekilasnya mengenai Sir Arif. Terus udah gitu juga penjelasan detailsnya mengenai jurusan yang ada di Raffles College, yaitu jurusan animasi kita. Jadi teman-teman kalau misalnya mau dan punya passion di bidang animasi ini, boleh banget langsung didaftar aja di Raffles College, karena kita juga ada scholarship, jadi jangan sampai teman-teman kelewatan nih sama scholarshipnya, sayang banget, karena kan teman-teman bisa ngembangin potensinya di Raffles College. Nah mungkin itu dulu, sekian untuk podcast kita kali ini. Nanti stay tune terus untuk podcast selanjutnya. Kalau misalnya teman-teman mau tahu nih, misalnya kayak coba dong Kak jelasin tentang jurusan ini atau jurusan itu, nah teman-teman boleh tinggal komen aja, boleh langsung kasih tahu aja ke kita, nanti kita akan bikin podcast yang terbarunya. Oke? Thank you guys, see you next podcast. Bye bye.